kamu membantu orang-orang di Baitul Maqdis? Kalau mereka bukan muslim gimana? Ya coba tanya sama mereka. Ada orang-orang yang bukan muslim, mereka juga protes. Ada orang-orang yang bukan muslim dan mereka juga menggalang dana, menggalang donasi, bahkan berdoa. Wallahualam bisawab, mereka berdoa dengan cara mereka. Tapi mereka berdonasi, mereka berdoa, dan mereka sharing, mereka juga protes. Pertanyaan saya, kenapa mereka melakukan itu? Kalau teman-teman tanya, mereka akan bilang, this is humanity. Ini adalah kemanusiaan. Dan bagi kami cukup. Bagi kami adalah, kami nggak mau lagi tahu siapa yang salah, mau tahu what and how. Kami nggak perlu itu. Yang kami tahu ada anak-anak di situ yang terbunuh. Ada anak-anak di situ yang harusnya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ada anak-anak di situ yang harusnya sekolah mereka. Ada anak-anak di situ yang harusnya mereka bermain bukan di bom. Bermain bukan di rudal. Itu adalah fakta yang kami ketahui. Maka yang lain terserah, kami nggak mau lihat dulu karena kami membantu mereka. Kami berdoa untuk mereka. Kami protes untuk mereka karena ada fakta-fakta seperti ini. Masuk itu pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, otomatis masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa pak. 38,5 triliunnya udah entek. Udah kanyut, jadi rel kereta api yang gak jadi dipakai. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah kagak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap, itu tangkap dan hukum mati mestinya yang nggak pakai uang itu. Siapa yang bilang boleh itu? Yang nyuruh pakai uang itu tuh harusnya ditangkap. Itu orang puluhan tahun nabung mau pergi haji, tukang beca, tukang kupon, abu berpuluh tahun giliran mau berangkat kagak jadi karena mau duitnya kagak ada, nggak bayar. Dulu zaman saya kecil saya suka diceritain sama nenek saya, Alfian, orang itu harus berani karena benar. Sekarang orang bener banyak yang pengecut. Saya ingin katakan, pertanyaan Bapak sudah Bapak jawab sendiri dengan pernyataan yang ingin saya katakan. Ini kan undang-undang gelondongan, gila ini, ini PKI banget loh, ini komunis banget. Bayangin orang bisa dipecat semaunya, nggak dapat pesangon. Wah ini kalau kita baca, saya baca kajian akademiknya apa bagus sekali. Waduh saya bilang, saya nggak paham ya di negeri ini ada pemerintah bikin peraturan yang isinya untuk menyengsarakan rakyatnya total. General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinian. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel tanda tanya politik semakin jelas semakin asik. Aduh cabutnya untuk eta teh irung acawa kutil neng.
Hei. Gimana, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air sudah mendengar, sudah menyaksikan, sudah menonton beberapa video yang sudah saya tayangkan barusan. Ibu-ibu punya pendapat atau enggak? Bapak-bapak punya pendapat atau enggak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air punya pendapat atau enggak? Mangga, silahkan dikemukakan kalau punya pendapat. Dari video-video yang barusan, iya Bu, sudah jelas, sudah fix, bahwa orang-orang PKS, orang-orang khilafah, orang-orang pentol korek, juga calon gubernurnya, juga gubernurnya, memanfaatkan konflik Palestina dan Israel ini sebagai kampanye. Kampanye politik, Bu. Jadi, kata pepatah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Orang-orang khilafah, orang-orang PKS, orang-orang pentol korek, bahkan Anies Baswedan menjadikan isu konflik Palestina Israel sebagai kampanye. Cari dukungan, cari perhatian. Seolah-olah mereka lah yang paling peduli kepada Palestina. Seolah-olah kelompok mereka lah orang yang paling sehati dengan Palestina. Seolah-olah kelompok mereka lah yang paling bisa menyelesaikan masalah Israel dan Palestina. Namun sayang, Bu, saya ini dulunya orang PKS. Saya ini dulunya orang khilafah. Kelakuan mereka, strategi mereka memang cuma segitu kemampuannya. Udah mentok. Teriak-teriak tebar kebencian, hujat Israel, demo, nanti ujung-ujungnya cari donasi. Itu udah dari dulu, Bu. Udah dari dulu, Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ya, dengan harapan selain dapat duit, dapat juga dukungan, nanti umat Islam bisa fanatik. Kalau sudah dapat dukungan, nanti suaranya kan bisa dipakai di pemilu 2024 dan Pilpres. Namun sayang, apa yang mereka usahakan ini tidak berarti apa-apa buat Palestina. Orang-orang PKS HTI ini disebut mujahidin bukan? Disebut bukan mujahidin bukan? Disebut mujahidin bukan? Ya karena tidak punya unsur-unsur kriteria yang memenuhi bahwa mereka ini seorang mujahidin. Disebut bukan mujahidin bukan pula. Karena kalau udah ngomong kayak mujahidin, kalau sudah demo kayak mujahidin. Jadi mujahidin, bela Islam, khilafah itu cuma kedok doang. Intinya UUD sama UUB. Ibu tahu UUD? Ujung-ujungnya duit. Bapak-bapak tahu UUB? Ujung-ujungnya bini. UUP. Ujung-ujungnya poligami. UUJ. Ujung-ujungnya jabatan. Bohong besar kalau mereka bela Palestina. Yang ada itu mereka memanfaatkan isu Palestina dan Israel ini untuk mendapatkan dukungan sehingga mendapatkan suara untuk Pilpres 2024. Jadi kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, hati-hati. Di 2024 jangan berikan suara kalian kepada kelompok-kelompok pentol korek. Kalau tidak ingin negara kita menjadi seperti Palestina. Tidak ada persatuan, adanya itu yaitu kelompok garis keras dengan garis nasionalis, jumlahnya seimbang, jumlahnya 50-50, sehingga persatuan tidak ada, sehingga perselisihan semakin melebar. Ujung-ujungnya Palestina susah untuk merdeka karena tidak ada kemerdekaan di dalam kelompok-kelompok yang ada di Palestina. Kita patut bersyukur, bro, punya presiden hebat.
Tidak perlu dengan menebarkan kebencian. Tidak perlu dengan tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebohongan, tebar ketololan, tidak perlu. Presiden Indonesia beserta luar negerinya, menteri luar negerinya, cukup menggunakan alat yang ada, jalan yang ada, yaitu jalur diplomasi antar negara. Lalu menteri luar negeri memberikan pemaparan yang begitu brilian di PBB, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, menjelaskan apa yang sebenarnya alasan yang membuat Israel dan Palestina berkonflik. Kenapa Indonesia didengar? Kenapa tidak negara Arab, negara Turki, negara yang lainnya? Karena kita ini dari dulu itu terkenal sebagai negara non-blok, berpolitik bebas aktif, menentang bentuk-bentuk penjajahan di muka bumi ini. Jadi dipercaya oleh PBB. Pemikiran-pemikirannya murni, pendapat-pendapatnya bersih, tidak ada unsur kepentingan dari kedua belah pihak. Akhirnya malam tadi Hamas dan Israel sepakat gencatan senjata. Tidak perlu demo, tidak perlu tebar kebencian, cukup memberikan solusi, memberikan air susu untuk kedua belah pihak. Nah, kalau perang sudah selesai, selanjutnya tinggal didengarkan. Israel maunya apa, Palestina maunya apa, disaksikan oleh negara-negara di seluruh dunia. Disitulah diambil jalan tengahnya. Orang-orang khilafah mana tahu yang ginian, bro. Orang-orang PKS mana tahu yang ginian, bro. Yang mereka tahu itu ya ribut, ribut dan ribut, tebar benci, tebar benci dan tebar benci, tebar gibah, tebar fitnah, terus demo, demo dan demo, dan yang terakhir donasi, donasi dan donasi. Saya nggak kebayang, bro, kalau Indonesia dipimpin oleh manusia-manusia seperti ini, Indonesia akan hancur lebur, bro. Amit-amit ya Bang Bayi, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang innahu kana zaluman jahula, yang bodoh dan zolim dan bodoh, menyelesaikan permasalahan dengan cara menghujat, tebar kebencian, tebar fitnah, tebar hoax, menyelesaikan permasalahan dengan demo, menyelesaikan permasalahan dengan donasi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.